Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan bersihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah saya sudah bersedia. Apakah Anda sudah bersedia untuk dipakai oleh Tuhan? Firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 24 mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji sahaja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Yohanes 12 ayat 20 hingga 26. Ini merupakan kisah di mana Yesus memberitahu akan kematiannya kepada pengikutnya. Namun, apa pengajaran yang coba Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Sebuah ilustrasi. Satu hari dalam perbincangan kami tentang pelayanan, tercetus satu pertanyaan. Kenapa ramai hamba Tuhan dalam Alkitab yang kisah hidupnya tidak ditulis dengan lengkap? Dari sekian banyak jawaban, ada satu yang saya rasa menarik perhatian saya. Masalahnya, kalau semua kisah mereka ditulis, jangan-jangan tidak ada yang mau menjadi pelayan Tuhan. Ada benarnya juga, bukan? Proses yang dilalui para hamba Tuhan itu luar biasa beratnya. Saudara, dari beberapa kisah yang dicatat Alkitab, kita mendapat gambaran tentang betapa berat proses yang harus mereka lalui. Yusuf hidup 13 tahun sebagai hamba. Musa harus hidup dalam pembuangan selama 40 tahun. Daud menjadi pelarian selama 13 tahun. Senarainya boleh terus bertambah. Masa-masa itu mungkin adalah masa paling gelap bagi mereka. Masa ketika mereka seakan-akan tidak produktif, tidak menghasilkan kerja yang nyata. Masa ketika tidak ada buah kehidupan. Namun, setelah melalui fase itu, kita boleh melihat bahwa hidup mereka benar-benar berubah. Mereka menjadi orang yang produktif, aktif, berbuah. Hidup mereka menjadi kesaksian nyata bagi ramai orang. Saudara, apa aplikasi kisah ini untuk kita? Nah, pelajaran untuk kita ialah setiap orang yang mau dipakai oleh Tuhan harus melalui proses itu. Mungkin ada masa yang sepertinya kita tidak produktif. Masa ketika kita seakan-akan tidak melakukan apa-apa. Bahkan sepertinya Tuhan juga meninggalkan kita. Namun, jika kita tetap setia, terus bertahan sampai akhir, kita pasti akan melihat hasilnya. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk bersiap sedia setiap saat akan panggilan Tuhan. Sanggup melalui semua proses pembentukan pribadi untuk menjadi pelayan Tuhan yang produktif. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melalui semua proses pembentukan yang diizinkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memampukan kami untuk melalui semua proses pembentukan yang berat itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.